Kalau hari Jumat itu pasti Mas Rosi paham ini karena beliau ini kan sudah keliling kemana-mana khotib ya. Pasti hafal ini kalau menutup khutbah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba ila akhir. Jadi khutbah itu selalu ditutup dengan ini. Selain takwa itu selalu Allah itu menyuruh kita untuk bersikap adil. Allah itu menyuruh kita untuk bersikap ihsan. Jadi ada dua hal di sini nih. Adil dengan ihsan. Adil itu gambarannya adalah kita berbuat sesuatu kepada orang lain sebagaimana dia juga berbuat kepada kita. Ya. Kalau hari ini saya diundang Mas Rosi buka bersama di rumahnya, besok juga saya niatkan saya harus undang dia. Ini adalah sikap adil. Jadi memperlakukan orang lain itu sebagaimana ia diperlakukan oleh orang lain. Tetapi ihsan, ya, ihsan ini dia memperlakukan orang lain melebihi apa yang diperlakukan orang lain terhadap dirinya. Jadi kalau orang lain kemudian membuli dia di media sosial, dia tidak mau merespon hal itu. Kalau orang lain memfitnah misalkan dengan maki-makian misalkan, dia tidak mau merespon hal itu. Nah, itu adalah satu sikap ihsan di dalam diri kita. Nah, saya ingin masuk pada, jadi ihsan itu pada penekanan akhlak sebenarnya. Pada penekanan kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini manusia yang punya nilai, punya etika. Nah, saya ingin masuk pada aspek dakwah yang berkembang. Karena dakwah ini kan tradisi lisan juga, ya, yang itu cukup berpengaruh terhadap pola beragama, pola berkehidupan sosial kita. Agaknya, mudah-mudahan saya tidak salah, nanti kita bisa diskusi. Kecenderungan dakwah kita hari ini itu lebih banyak, kan trilogi Islam itu kan iman, Islam, ihsan. Ya, diwakili rukun iman, diwakili rukun Islam, diwakili dengan ihsan. Nah, yang mungkin tidak banyak dieksplor itu adalah persoalan trilogi konsep ihsan ini. Betul. Dakwah itu lebih banyak seruannya pada Islam dan iman. Itu sebabnya banyak sekali kita mendengar ceramah selama 30 menit itu telinga kita kayak dipaku ke dalam itu mendengar dengan amarah, dengan cacian dan sebagainya. Nah, kalau ingin mau mendamaikan sesuatu dengan narasi dakwah kita, maka aspek ihsan ini juga harus kita tekankan. Ya, lagi-lagi itu tadi tiap Jumat dibaca ini. Cuma domain dakwah kita adalah domain tentang iman, tentang Islam. Belum masuk pada tentang konsep ihsan yang sebenarnya. Oleh karena itu Cak Nur ya katakan bahwa ihsan ini cakupannya luar biasa, sudah mewakili konsep iman dan Islam di dalam diri seseorang kalau dia mampu menerapkan konsep ihsan itu. Bahkan puncak dasar pendidikan keagamaan, karakter yang terbentuk di dalam diri seseorang itu ada pada konsep ihsan itu sendiri. Jadi makanya kalau ingin mau membangun konsepsi besar, kemudian narasi kita itu lebih banyak mendamaikan, masuk pada lubuk hati pendengar itu, maka aspek ihsan ini dalam dakwah harus kita juga suarakan. Sayangnya itu tadi bahwa domain dakwah selama ini mungkin lebih banyak pada domain aspek iman dengan aspek Islam itu sendiri. Padahal saya bisa salah, tetapi saya meyakini bisa jadi mungkin bahwa kalau kita lihat perkembangan Islam di Indonesia yang dibawa oleh para pembawa ke Nusantara itu kan penekanan ihsan di situ luar biasa. Bagaimana kemudian aspek budaya itu mampu diakomodir di dalam kehidupan masyarakat yang kemudian Islam itu perlahan tumbuh besar di negara kita. Karena penekanan ihsan yang terangkum dalam nilai-nilai ajaran tasawuf itu.